Diriwayatkan ada seorang fakir, ini kita ambil dari kitab I'anatul Talibin. Ada seorang fakir, dia punya keluarga. Keluarganya banyak, anak istri. Pada hari Asyura, mereka satu keluarga itu berpuasa. Dan saking fakir miskinnya, gak punya apa-apa sama sekali. Gak ada sama sekali, saking fakir miskinnya. Untuk persiapan nanti buka puasa gak ada sama sekali. Maka dia keluar mencari penghasilan, gimana nanti bisa dapat makanan untuk berbuka puasa. Sampai gak adanya sama sekali. Kalau kita ini kan aslinya cukup kita itu, cuma karena hati gak pernah cukup ya kurang terus. Padahal kita itu kaya aslinya, cukup. Cuma karena hati gak pernah cukup ya gak pernah cukup. Berapapun penghasilan kalau hati nggak pernah cukup ya nggak akan cukup, kurang terus, nggak pernah cukup, hati diatur. Akhirnya seorang fakir miskin tadi masuk ke pasar tempat tukar menukar uang, emas, dinar, dirham. Kalau sekarang ada money changer. Kemudian orang fakir tadi melihat ada seorang laki-laki muslim, saudagar muslim, ya, di tokonya, di kiosnya, dia menghamparkan barang-barang berharga di situ. Ada emas, ada perak, dirham, dinar, ada di situ. Kemudian si fakir menuju tempat tadi, menuju orang saudagar muslim tadi, lalu membaca salam. Kemudian dia berkata, ya sayyidi ana fakir, wahai tuanku, aku ini fakir. La'alla an tuqridani dirhaman wahidan ashtari bihi futuran li'iyali wa ad'u laka fi hadzal yaum. Mudah-mudahan engkau mau menghutangi aku 1 dirham saja. Gak usah banyak-banyak, 1 dirham saja untuk membeli makanan berbuka puasa keluargaku, dan aku akan doakan kebaikan untukmu pada hari ini. Tapi saudagar muslim tadi pelit, dia malah memalingkan wajahnya, tidak memberi sama sekali. Maka orang fakir tadi sangat sedih. Dia meninggalkan toko tadi dalam keadaan hatinya pun sedih. Air matanya pun bercucuran di atas pipinya. Tetangga saudagar kaya muslim tadi ada orang Yahudi. Dia sama juga tukang sayrofi, tukang tukar menukar mata uang. Akhirnya orang Yahudi tadi datang menuju orang fakir. Dia berkata, aku lihat kamu kok sedih. Kamu tadi ngobrol sama tetangga saya, toko sebelah. Ada apa? Kok kamu kelihatan sedih dari situ? Maka si fakir menjawab, aku tadi itu mau menghutang 1 dirham untuk bekal buka puasa keluargaku nanti. Tapi dia sama sekali menolak, tidak memberi hutang kepadaku. Dan aku katakan kepada dia, aku akan doakan untuk kebaikannya pada hari ini. Si Yahudi bertanya, emang hari apa ini? Wa ma hadzal yaum? Hari apa ini? Si fakir menjawab, hadza yaumu Asyura, ini adalah hari Asyura. Lalu si fakir menyebutkan keutamaan hari Asyura, dibahas semuanya. Kemudian si Yahudi langsung memberi 10 dirham. Fana walahul Yahudi asyrata darahim. Si Yahudi ngasih 10 dirham, bukan cuma ngutangin, ngasih 10 dirham. Ambil ini, gunakan buat keperluan kamu dan keluargamu untuk kemuliaan hari ini. Maka si fakir pulang, senang hatinya, dapat duit untuk bekal buka puasa nanti maghrib. Maka dia belikan keperluan, dia tambah nafkah buat keluarganya. Pada malam hari
saudagar muslim yang pelit tadi mimpi seakan-akan hari kiamat terjadi, dan dia sangat haus, sangat susah, sangat sedih saat itu karena terjadinya hari kiamat. Kemudian dia melihat ada sebuah istana yang terbuat dari permata putih, pintu-pintunya dari yakut merah. Faida qasrun min lu'lu'atin bayda abwabuhum minal yaqutil ahmar. Ada istana yang terbuat dari lu'lu'ah bayda, dari permata putih, dan pintu-pintunya terbuat dari yakut merah. Kayak apa yakut merah? Mahal. Maka dia melihat, diangkat kepalanya. Dia berkata kepada pemilik istana, wahai pemilik istana ini, tolong beri aku minum seteguk air aja. Itu ketika kiamat, ada istana mewah. Teriak, wahai pemilik istana, tolong beri aku minum seteguk air saja. Tiba-tiba ada jawaban, ini aslinya adalah istana kamu kemarin. Cuma ketika kamu tolak si fakir, gak kamu kasih keperluannya sampai dia pulang dalam keadaan sedih, maka nama kamu dihapus dari istana ini dan ditulis nama tetangga kamu yang Yahudi itu, karena dia telah memberi si fakir 10 dirham, diganti jadi milik orang Yahudi. Pagi hari saudagar muslim yang pelit tadi bangun dan kaget, menyesal. Kenapa kemarin saya gak ngasih si fakir itu? Wah, celaka saya, rugi saya. Kemudian dia menuju rumah tetangganya, saudagar sebelah, orang Yahudi. Kata si saudagar muslim ke Yahudi, kamu adalah tetanggaku, aku punya hak ke atasmu, dan saat ini aku punya keperluan, punya hajat kepadamu. Kata si Yahudi, apa keperluan kamu? Kata si saudagar muslim yang pelit, jual, tolong jual kepadaku pahala kamu sedekah 10 dirham kemarin yang kamu kasihkan ke fakir miskin, jual ke saya beli 100 dirham. Kamu kemarin ngasih 10 dirham ke fakir miskin, saya beli pahalanya, ini saya ganti 100 dirham. Apa kata si Yahudi? Wallahi wala bimi'ati alfi dinarin, demi Allah tidak akan saya jual ke kamu meskipun dengan harga 100.000 dinar, gak akan saya kasih. Dan seandainya kamu kok minta masuk ke istana tadi malam yang kamu lihat, gak mungkin saya izinkan kamu masuk ke istana itu. Si Yahudi ngomong gitu. Kata si saudagar muslim, loh kok kamu tahu dari mana ini? Siapa yang kasih tahu kamu? Ini kejadian belum pernah saya ceritakan kepada siapapun, saya rahasiakan. Kamu tahu dari mana? Siapa yang kasih tahu kamu? Kata si Yahudi, alladzi yaqulu li syai'in kun fayakun wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ngasih tahu aku adalah zat yang mengatakan kepada sesuatu kun, cukup kun, fayakun maka jadi. Dan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi sebab husnudon, bersangka baik dengan sedekah pada hari Asyura. Awalnya nggak tahu apa keutamaan Asyura, nggak tahu, dia hanya husnudon kepada Allah. Sangka baik dengan barokah hari Asyura, Allah berikan hadiah luar biasa. Allah berikan istana dan juga Allah berikan hadiah masuk Islam. Itu orang Yahudi yang sedekah pada hari Asyura. Lalu bagaimana jika yang sedekah, yang membantu fakir miskin, yatim piatu, melapangkan nafkah keluarga adalah seorang muslim? Maka insya Allah lebih istimewa lagi. Dari sekarang diniatkan, yuk ditambah buat orang tua, berbagi ke orang tua, tambah. Biasanya berapa? Yuk ditambah. Ke fakir miskin, yatim piatu ditambah. Perorangan boleh, atau ke tim ada.